Ya pemirsa, tawuran antar kelompok pemuda di Amurang, Minahasa Selatan yang mengakibatkan satu warga meninggal dunia. Setelah ada periksa ini saksi-saksi, 11 pemuda akhirnya ditahan pihak Polres Minahasa Selatan. Kepolisian Resor Minahasa Selatan merilis pengungkapan kasus penganiayaan bersama-sama oleh sekelompok pemuda yang berujung meninggalnya satu orang laki-laki berinisial RP alias Rudi usia 31 tahun. Kejadian bermula pada Minggu 29 Mei 2022 sekitar pukul 11 malam. Kelompok pemuda dari Kelurahan Ranomea pergi ke Kelurahan Bitung untuk melakukan aksi balas dendam dikarenakan salah satu anggota mereka diduga telah dipukul oleh pemuda di Kelurahan Bitung. Setelah tiba di tempat kejadian perkara, yakni di ruas Jalan Trans Sulawesi, tepatnya dekat Gemim Maranatha, kelompok pemuda dari Ranomea berpas-pasan dengan sejumlah pemuda dari Kelurahan Bitung yang dipimpin korban Rudi. Perkelahian pun terjadi dan korban Rudi harus merenggang nyawa setelah menerima pukulan para tersangka menggunakan sebilah kayu dan paving block. Perlu kami jelaskan bahwa yang menjadi motif dari para tersangka ini melaksanakan aksinya yaitu melakukan secara bersama-sama di latar belakangi motif balas dendam, yang mana sebelumnya lelaki MM ini pemuda dari Ranomea mendapat penganiayaan dari Kelurahan itu, yang mana kemarin pada tanggal 29 Mei 2022 pada hari Minggu, tepatnya pada pukul 23.00 WITA telah terjadi kasus secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang. Kita sudah menerbitkan, yaitu dasarnya ada LP nomor 163 tanggal 30 Mei 2022 untuk TKP di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Bitung, Amurang, tepatnya di depan rumah keluarga Sekolah dekat dengan gereja Gemim Maranatha Bitung. Adapun yang menjadi korban yaitu lelaki Rudi Stefanus Pontolaing umur 31 tahun. Adapun ke-11 tersangka yang telah ditetapkan masih berusia muda, bahkan 2 diantaranya masih berusia 15 tahun sehingga tidak ditahan. Atas aksi kejahatannya, para tersangka diancam dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Pihak kepolisian pun telah berkoordinasi bersama TNI dan pemerintah kelurahan setempat untuk menjaga kondusivitas agar dapat meredam aksi saling membalas antar kelompok pemuda yang bertikai ini. Masyarakat dan tokoh agama pun diminta dapat membantu menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Paul Bawole melaporkan untuk Kawanua TV.